Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Taufik Rochman Anhar. Rochmannya itu nggak usah Pas ya. Pas ya. Jadi guys, di video kali ini kita ada yang baru karena kita Jadi guys, kol-kolahnya dapet ya yang. kol. Apa sih namanya yang? Pokoknya itulah. Masa lewat. Jadi guys, di video kali ini kita bakal ada yang baru karena kita bakal buat podcastan. Podcast ala-ala. Ala-ala ya. Jadi nama podcastnya Podcast Tiara, channelnya Taufik Rahman Anhar. Ya, tepuk tangan. Ikutin aja yang. Ikutin aja. Jadi guys, ini kan karena kamu orang perdana yang ada di podcastnya Tiara yang ya. Iya. Iyain aja biar iyain aja kasihan. Kali ini channel gue dibajak guys. Gua turutin aja. Jadi guys, di podcast ini gue bakal mengulik-ngulik seorang Taufik Rochman Anhar. Bagaimana sih kehidupannya sebelum jadi YouTuber gitu ya. Perjalanan kamu ya, karir kamu, karir guys. Ya jadi langsung aja kita mulai kali ya podcastnya. Jadi guys, ini karena spesial ya. Pakai telur nggak? Pakai lah, kalau spesial pakai telur. Pakai telur 2. Satu aja. Karena ini spesial 5.000 subscriber. Yeay, tepuk tangan yang. Yeay. Alhamdulillah akhirnya 5.000 subscriber. Walaupun gak seberapa tapi insya Allah semoga berkah ya. Amin. Ya. Jadi karena ini spesial 5.000 subscriber channel Taufik Rochman Anhar. Rohman gitu aja sayang. Maksudnya tuh enak pasca gitu ya, enak ngerochman gitu kan. Spesial 5.000 subscriber, jadi gue bakal ngulik-ngulik kehidupan seorang Taufik Rahman. Benar ya teman-teman? Ya, jadi langsung aja. Nama Taufik Rochman Anhar apakah benar? Ya benar lah. Iya kan wanita mah selalu benar ya. Nama Taufik Rahman Anhar, dipanggilnya siapa? Gue itu kalau di rumah Taufik ya. Kalau di kantor kadang ada yang Rahman gitu, manggil man. Oh. Pik juga ada gitu. Ya, aku manggilnya sayang aja. Nah, aduh. Ini podcast apa sih ini? Allah. Ya Allah. Aku udah serius. Ya serius lah ini nama. Serius ya? Ya serius ini Ini buat serius. teman-teman. Iya. Jadi bebas ya buat teman-teman mau manggilnya Taufik, mau manggilnya Fik. Mau manggilnya Rohman. Kok mereka bisa ke Rahman? Itu gimana ceritanya bisa ke Ya, Rahman? karena di kantor tuh ada 3 yang namanya Taufik. ada 3. Jadi buat ngebedain aja kan. Berarti pasaran namanya Taufik gitu ya. Pasaran tapi kan membawa Berkah yang nama Taufik tuh ya. Amin ya. Amin ya Allah amin. Terus Taufik Rahman apakah benar lahir di Blitar tanggal 28 Maret 94 ya? Tua banget ya. Ya emang kamu kan tahun depan udah 28 tahun ya. Astaga. Ya jadi pikiran nikah itu ya, pikiran itu udah matang kalau buat nikah itu ya. Nanti dulu ya masih ada project yang mau dikejar project masih ada pencapaian yang harus dicapai gitu ya. Namanya pencapaian harus dicapai. ya Allah iyalah pencapaian harus dicapai ya. Rambut aku kok berantakan Ya benar. Taufik Rochman Anhar. Bagaimana perjalanan sewaktu dari SD, SMP, SMA itu di mana? Ini nyeritainnya gua Ya lama kan? banget ini. SD aja 6 tahun jadi Ya enggak. cerita nama. Maksudnya sesingkatnya aja. SD-nya di mana gitu. Gua itu SD pernah pindah sih. Kalau SD sih 2 sekolahan ya maksudnya. Yang pertama itu masih di daerah peninjauan waktu itu ya. Sampai kelas 3 SD. Sudah itu pindah ke Batu Marta sampai dengan kelas 6 udah selesai. SMP-nya juga di Batu Marta sampai SMA. Kemudian
kuliahnya juga lanjut di Batu Raja. Di AKMI Batu Raja. Sekarang jadi Mahakarya apa sih ya? Universitas Mahakarya Asia. Mahakarya Asia. Tuh yang punyanya Ustadz Yusuf Mansur kalau nggak salah ya. Oh iya. Terus itu D3-nya di situ dan S1-nya adik kelas, adik tingkat. Ngintilin nih mah. Ini ngintilin gue nih guys. Jadi ngambil S1-nya di Setai Batu Raja. Ya, Setai Batu Raja. Gitu sih. Itu aja ya. Untuk pendidikannya iya. Mudah-mudahan bisa S2 ya. Amin ya Allah, semoga banyak rezekinya. Amin. Ya insya Allah kalau niat baik itu pasti ada jalan dari Allah. Amin. Karir nih, kita ngomongin karir ya. Aduh. Pekerjaan apa sih pertama kali yang dilakoni atau yang dilakukan seorang Taufik Rochman Anhar? Wah, cerita lagi nih ya. Cerita lagi. Emang kalau aku tuh emang seneng denger orang cerita ya. Ya jadi gua tuh kan gimana ya? Mulai dari mana ya? Dari awal yang jelas, jangan dari akhir ke awal. Iyalah, dari awal sih. Gua mengawali karir. Pertama gua itu seorang kapiten. Bajak laut. Apalah. Gua itu waktu kuliah kan gua tuh weekend ya, ngambil weekend 2 hari aja kan. Dan hari Senin sampai Jumat itu gua tuh nyadap karet. Ini maksudnya buat video atau podcast sih? Ini loh biasanya kalau podcast kita tuh ngomongnya ke sini ya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya terserah menyekal aja lah ya. Jadi gue itu sampai mana tadi? Nyadap ya. Jadi sambil kuliah tuh gue tuh nyadap. Kalau buat teman yang nggak tahu bahasa sadap ya. Nyadap karet ya guys. Jadi ngukir pohon kalau kalian nggak tahu. Nyadap karet, kemudian karet itu enak sih kalau misalnya yang tinggi ya, yang apa namanya, yang pendek-pendek kan itu kan. Nah, itu nyadap itu pakai tangga guys. Ada 11 apa sih namanya? 11 mata ya. 11 anak tangga itu. Nah, itu di pohon tuh pokoknya tinggi banget sih sampai sampai bergelantungan di ranting-ranting gitu kan ya. Kalau misalnya jatuh ya udah nggak tahu itu gimana. Itu berapa tahun kamu menggeluti dunia perkebunan? Apa sih yang perkaretan? Ya, berapa tahun ya, dari awal kuliah sampai selesai kuliah. Berarti 3 tahun ya? Ya sekitar itulah 3 tahunan. Dan kemudian gua waktu itu coba sambil gimana ya, kadang nyadap, kemudian akhir-akhir kuliah kan sambil ke bengkel ya. Oh, kamu bisa bengkel juga? Bengkel amplas bodi mobil. Oh, pantes hati aku luka kamu ngamplas ya. Jadi, gua pernah juga di bengkel mobil ngamplas mobil. Waduh, sampai tangan udah gimana bentuknya? Kena banyu terus kan, ngamplasnya pakai banyu terus kan ya, sampai ngeri lah. Udah itu gua nyoba masukin kerjaan ya di kantor itu jadi OB. Nanti lu yang waktu penghasilan kamu selagi ini kan cerita kehidupannya. Jadi boleh lah dikasih tahu berapa sih penghasilan seorang Taufik Rochman sebelumnya waktu pas jadi pengukir pohon yang itu gua tuh kok sedih ya? Gimana ya? Itu cuma bantu orang tua sih. Jadi penghasilan gue tuh gue kasih orang tua karena kan sambil kuliah, jadi yang ngebiayain juga masih orang tua gitu. Jadi nggak tahu lah berapa ya pokoknya ya. Jadi waktu gajian ya gue langsung kasihin orang tua aja gitu. Jadi gue juga waktu itu sempet mau putus kuliah karena ya kondisi orang tua. Di situ gue mau bener-bener nekat sih, mau berhenti kuliah guys. Nah, jadi itu udah semester berapa itu? Udah hampir semester akhir bahkan itu ya. Jadi karena dukungan orang tua nggak boleh diberhentiin, diputuskan kuliahnya kan, pokoknya harus lanjut gimana pun keadaannya, harus selesai kuliahnya. Dan akhirnya alhamdulillah gue selesai juga kuliah di D3 pertamanya. Setelah itu kamu ikut ke bengkel ngamplas? Ya, itu masih kuliah juga sih. Masih kuliah.
mesin bengkel itu tadi. Nah itu Terus? udah selesai Itu udah selesai kuliah. Ah, Itu lanjut kerja di mana? kerja di bank sih. Tapi bukan jadi pegawai Tetap, apa sih, pegawai tetapnya, pegawai organiknya di bank itu. Jadi gua tuh di vendornya perbankan, yaitu jadi office boy guys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu karirnya perjalanannya Kak Taufik tuh Iya. ternyata ya begini. Ya ya pokoknya nanti cut aja lah yang nggak jelas. Ya terus yang lanjutin. Gua juga ya di situ gua jadi OB, ya biasalah ya kerjaan OB, nyapu, ngepel gitu kan, bersihin Ngangkat WC, galon. ngangkatin galon, Beliin makanan. beliin makan gitu kan. Nah, disitulah jadi OB. Itu berapa? Hampir sampai 1 tahun ya, kayaknya 10 bulan deh. Oh, kirain cuma 3 bulan nih. Enggak, 10 tahun. 10 tahun. 10 bulan ya. 10 bulan 10 jadi bulan, OB. ya. Dan akhirnya ada lowongan untuk jadi karyawan waktu itu. Jadi karyawan di teller. Jadi teller. Gua masukin lah di situ, dan wah di situ pesaingnya banyak banget ya. Banget. Itu ada orang berapa itu ya? Waduh, orang banyak banget sih. Dari Jambi, dari Bengkulu waktu itu jadi satu sih. Jadi mana, waduh banyak yang bawa mobil, bayangin. Bawa mobil, orangnya besar tinggi kan, Ganteng, pasti ganteng, kan, yang cewek-cewek, yang cewek. Ya, yang cewek-cewek nggak masuk gitu. Mayoritas pegawai bank itu kan orangnya Ya perfect besar, ya lah ya. tinggi, Ya, ganteng, terus juga putih gitu, cantik, pasti, putih ya, gitu kan pasti. gitu. Di Ya situ- karena ya apa ya, yang jelas tinggi badan itu utama ya kayak gitu kan. gitu. Karena wah di situ, dan di situ gua sempet minder ya. Insecure. Insecure ya, bahkan orang insecure guys. Jadi ini pas banget buat teman-teman yang baru, yang lagi mau cari kerja di perbankan. Ternyata banyak saingan, bukan hanya dunia percintaan saingan. Pekerjaan pun wah. Iyalah, pasti dunia pekerjaan banyak banget persaingannya guys. Dan di situ gua minder banget, banyak banget yang pakai mobil, kemudian dan di situ gua cuma pakai Honda Beat. Honda Beat. Iya, Honda Beat itu, dan ditemenin sama Bunda. Nah, disitulah semangat gua untuk, gua yakin bahwasanya gua tuh bisa lolos untuk tes di bank ini guys. Yang penting kita optimis dulu ya. Optimis kan. Jadi dari situlah alhamdulillah sebulan kemudian pengumumannya, lamaan pengumumannya sudah sebulan kemudian itu dapat pengumuman bahwasanya gue lulus untuk psikotesnya, dan bulan depan ya, masih nunggu sebulan lagi itu tes kesehatan guys. Nah, tes kesehatan, dan gue alhamdulillah lulus juga, dan gue diterima nih jadi teller. Jadi teller. Jadi apa namanya, proses yang ya gitu kan. Jadi sebelum kamu kerja apa ya, di ruangan nggak panas, pegangannya cuman pena gitu kan. Ya kan kayak gitu memang kan ya. Jadi di situ kamu melihat ke belakang nih, dulu gue cuma seorang nyadap, kok jadi sedih ya. Cuma seorang nyadap gitu, terus pernah ngamplas gitu kan. Pernah markir juga, bahkan gue lupa tadi ya, pernah markir. Kok jadi berkaca-kaca ini? Karena gue tuh orangnya sensitif hati kalau misalnya bukan hanya dengerin cerita orang, terus juga apa ya, nonton film aja yang membuat kayak sedih. Wah, perjuangan orang ini luar biasa dari yang kecil gitu kan. Kan beneran jadi nangis. Aduh. Ya namanya perjuangan wajib kita syukurin dengan apa yang udah kita capai sekarang ini. Ya mungkin ya jangan lupa bahwasanya kita tuh udah pernah dibawa kan. Jangan lupa dengan posisi kita ya. Kalau ada orang yang di bawah kita juga pernah ngerasain kan di posisi kayak gitu. Nah, kalau bisa kita bantulah orang yang di bawah itu. Seperti itu guys. Iya, jadi kita tuh berpikirnya pekerjaan kita dulu tuh seharusnya kita berterima kasih. Wah, berkat gue dulu kayak gini, mungkin gue nggak kayak gini. Ya. Gitu. Ya mungkin kalau gue nggak jadi OB ya mungkin nggak mungkin lah. Tahu. Sekarang gue jadi kayak sekarang kan gitu kan. Ya maksudnya alhamdulillah gitu kan, dapat rezekinya yang lebih dari sebelumnya gitu kan. Ya mungkin kita tuh harus bersyukur lah yang apapun pekerjaan kita yang ya. Bener guys. Jadi Ya maksudnya nggak usah malu lah.
ya mau di kebun kek, mau jadi tukang apa kek, yang penting itu tuh kerja. Seorang laki-laki itu derajatnya itu tuh kerja ya. Kalau pengangguran siapa yang mau cewek yang penting kerjaan kalian halal. Yang penting jangan maling aja guys. Jangan maling, jangan narkoba kamu ya. Apa hubungannya? Jangan maling, jangan pokoknya yang kayak gitu lah, usaha. Apapun pekerjaannya ya disyukurin. Alhamdulillah ada bekerja. Ya jadi apa ya, fase kamu itu dari yang terendah banget gitu kan, terendah banget sampai bekerja harus itu jauh ya kebun waktu pas kamu jauh ya banget. Bahkan gue itu nginep di sana di kebunnya. Oh, kalau istilah kata kita tuh kayak rumah-rumah kecil pondok atau gitu ya. Iya. Oh, kayak gitu. Berarti kamu tidur di hutan-hutan. Ya sebenarnya bukan kayak pondok banget sih, bekas-bekas rumah orang dulu kan gitu. Jadi memang jauh tempatnya, nggak memungkinkan untuk pulang pergi ke rumah gitu. Ya jadi fase kamu dari bawah terus gimana ya, pokoknya dari bawah banget sampai ke ya titik sekarang ya. Semoga aja dengan apa yang pernah dialami ke depannya semakin sukses gitu kan. Ya karena nggak ada perjuangan itu yang sia-sia. Ya benar. Dan terus juga doa orang tua itu penting ya. Doa orang tua penting. Kalian ya walaupun nggak kalian minta ya. Nggak kita minta ya setiap saat ya sekarang tuh doain kita apa yang terbaik buat anak-anak. Berarti kita ya minta ridho lah. Ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Jadi nggak apa-apa kita minta mau berangkat kerja gitu kan, kita minta doaan semoga sukses hari ini kemudian ke depannya gitu kan, minta ridhonya mau berangkat kerja kayak gitu kan. Nah, jadi walaupun memang sudah didoakan ya kita tetap harus ya minta lah gitu kan, nggak apa-apa. Kita juga gitu. Doain orang tua biar selalu sehat, biar bisa selalu doain kita. Iya. Ya jadi sekarang beralih ke apa ya, dunia maya. Dunia maya apa sih yang diinginkan, apa ya bilangnya gimana sih ini? Apa? Maksudnya apa? Terjun ke dunia YouTube itu tuh maksud dan tujuannya apa? Maksud dan tujuannya. Yang pertama itu guys, iseng-iseng doang. Iseng-iseng ya, iseng-iseng dan ikut-ikutan. Nah itu sih yang pertama. Jadi tujuan gue itu iseng-iseng pertama, kemudian ikut-ikutan. Jadi gue buat channel ini karena gue itu kan kerja nih jauh nih, nah, beda kabupaten ya. Tapi ya jadi seminggu sekali gue tuh pulang. Nah dalam perjalanan itu kan jauh, hampir 3 jam. Nah 3 jam gue itu kalau di motor ya kadang ya nemen ngantuknya sih, kebanyakan ngantuknya kalau di jalan kan nggak ada kegiatan. Nah di situ gue lihat YouTube, itu banyak banget kan motovlogger gitu kan. Nah gue pengen ikut-ikutan nih buat channel motovlog juga. Karena kan gue juga jalan lumayan lama nih. Lumayan terus juga di motor sendirian, daripada kamu ngomong-ngomong sendiri nggak jelas, mending kamu ngomong rekam gitu maksudnya kan, yang bermanfaat juga omongan kamu bisa gitu kan. Bisa jadi konten gitu kan. Nah, dari situ terus juga bisa melihat lokasi di jalan nih ada apa gitu bener. Ya karena jadi YouTuber juga sekarang ini udah jadi salah satu profesi juga. Nah, jadi sambil menyalurkan hobi, kalian juga bisa dapat cuan. Nah jadi kan lumayan tuh, ini kita udah bisa nyalurkan hobi, kita juga dapat bonus, dapat penghasilan juga guys. Tapi ingat untuk awal jangan jadikan prioritas utama ya. Gitu. Yang penting kita jalanin aja lah. Kita tuh mengisi video sebagai hobi lah gitu. Mau ngapain ya kayak kehidupan sehari-hari aja ya. Apa kalau ada waktu luang buat video apa nih, mungkin teman-teman banyak yang kreatif gitu kan. Benar banget. Jadi kesimpulannya kamu terjun ke dunia YouTube yang pertama ikut-ikutan, terus berkelanjutan, dan nyampe sekarang alhamdulillah subscriber kita. Kamu dompleng aja ya. Enak dia guys, ikut dompleng aja. Ya maksudnya gini loh ya, kamu tuh punya pacar ya, maksudnya dimanfaatin. Yuk kita cari cari uang bareng yuk gitu ya. Terus juga selain itu kita tuh ada kenang-kenangan di YouTube ya gitu kan. Benar. Itu.
Ya jadi subscriber kita saat ini udah 5.030 sekian ya, hampir 40 saat video ini dibuat. Alhamdulillah itu Alhamdulillah ini seminggu udah hampir 40. Jadi akhir ini memang lumayan kenceng juga untuk penambahan subscriber ya. Biasanya sebulan itu nambah 100 sekitar 100 lah kurang lebih. Dan ini udah 40 selama 1 minggu guys. Jadi terima kasih yang udah subscribe udah dukung channel kita, yang udah selalu nonton video kita. Ya apa ya, banyak mudah dapetin subscriber tuh ya, nggak gimana ya yang ya, dulu kita susah banget dari sub for sub dari sub for sub, terus juga sampai grup WhatsApp-nya kamu tuh grup ini apa, YouTuber pemula, YouTuber sub for sub, YouTuber pokoknya YouTuber amanah dan segala macam pokoknya, segala macam ada Facebook, di situ. WA, aduh. Dari kalangan terendah sampai kalangan tertinggi, dari alam gaib sampai dunia nyata. Ya, jadi itu waktu abang dulu memang seperti itu guys. Ya jadi lama kelamaan kita tinggalkan lah. Jadi biar tumbuh secara cara alami, sendirinya gitu ya. Cara alami. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pertama buat YouTube nih, YouTuber masih awal-awal sama kayak kita dulu, ya susah ya ternyata gitu. Susah ya, banget kalau nggak usah berhenti aja, nggak usah lanjutin aja. Ya kalau dipikirin kayak gitu memang susah banget guys. Dulu kita juga sama kayak gitu, apa kita nggak usah YouTube lagi lah gitu kan, nggak usah lah, capek lah, ya apa yang nonton nggak ada gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya kita ngejalanin ya, kita harus optimis gitu aja lah. Ya harus dengan senang hati, walaupun hasilnya nggak seberapa, ya udah syukurin aja. Iya. Udah kita bilang dari awal ya, anggap aja kita tuh nge-post upload video buat kenang-kenangan kita nanti, terus juga hobi kita gitu, biar nggak hilang, bisa kalian lihat kembali loh itu videonya gitu kan. Seumur hidup ya, bisa diwariskan juga ke anak. Iya. Nah, bisa. benar gitu. Ya mungkin podcast. Ya mungkin podcastnya sampai sini dulu. Mungkin kalau ada pembahasan baru, ini baru mengulik cerita perjalanan kamu yang ya, karir kamu sampai ke YouTube gitu ya. Nanti mungkin ada pembahasan yang lebih mengagetkan. Lebih seru lagi kita bakal buat podcast yang kedua. Mungkin ada teman-teman yang mau cerita-cerita, mau sharing gitu ya. Kalau mau ada yang ditanyakan boleh langsung komentar aja ya. Terus juga buat teman-teman yang mungkin lokasinya deket rumah kita, yang mau masuk di podcast kita, mau cerita mungkin tentang asmara, tentang kehidupan kamu, ada masalah apa, bisa ke podcastnya Tiara, channelnya Taufik Rahman ya. Jadi kamu itu kayak sub channel ya, sub channelnya Taufik Rahman guys. Jadi ada sesi podcast. Ada sesi podcast, pokoknya khusus podcastnya Tiara di sini ya. Jadi buat teman-teman, makasih yang udah nonton video podcastnya Tiara yang pertama nih, yang kamu bangga orang pertama yang podcast di podcastnya Tiara. Iyalah yang punya channel. Jadi saran lagi buat teman-teman yang mau berbagi ceritanya di sini, boleh banget. Oke, insyaallah bakal kita bantu kalau ada masalah ini ya. Kita bakal kasih masukan nih apa-apa gitu kan. Kita sambil sharing kehidupan gitu ya. Ya mungkin udah ya, dari tadi nggak jadi terus kita closing ya. Ya udah, sok yang punya channel, aku apa ya? Ya kamu aja. Ya udah. Makasih buat teman-teman yang selalu dukung channelnya Taufik Rahman. Taufik, benerin dulu yang. Makasih buat teman-teman yang udah selalu nontonnya. Gini nih kalau nggak diedit. Kalau nggak, jadi buat nonton tahu kan kalau nggak diedit tuh belepotan. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang selalu support channelnya Taufik Rahman Anhar yang sampai saat ini. Makasih juga yang udah subscribe, makasih juga yang selalu dukung. Udah yang supportnya ya? Udah kayaknya. Ya pokoknya buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, terus subscribe juga tuh, loncengnya juga diaktifin, dan see you, bye bye, see you next week.